Salam, selamat datang di kuliah matematika untuk ekonomi dan bisnis ini. Ini adalah modul pertama dari rangkaian-rangkaian kuliah matematika untuk ekonomi dan bisnis. Modul 1 ini diberi judul Penggunaan Matematika dalam Analisa Ekonomi, Definisi Fungsi dan Sistem Bilangan Real. Sesudah mempelajari modul ini dan menyelesaikan soal-soal, Anda akan mampu untuk satu, mengetahui bahwa matematika itu adalah bahasa. Dua, memahami penggunaan matematika dalam analisa ekonomi. Tiga, memahami dan mendefinisikan fungsi. Empat, mengetahui jenis-jenis fungsi yang dikenal dalam matematika. Lima, mengetahui sistem bilangan real. Dan terakhir, enam, organisasi bahan kuliah. Pokok bahasan pertama, penggunaan matematika dalam analisa ekonomi. Matematika adalah bahasa. Tak ubahnya dengan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Demikianlah matematika sebagai alat komunikasi. Penguasaan tata bahasa dan kosakata menjadi kunci keberhasilan penggunaan sebuah bahasa menjadi alat komunikasi. Demikian matematika. Penguasaan teknik-teknik matematika dan kosakata atau vokabulari matematika menjadi kunci keberhasilan penggunaan matematika dalam analisa ekonomi yang efektif dan efisien. Beberapa teknik-teknik matematika yang tersedia antara lain sebagai berikut. Anda bisa membaca list ini. Untuk mempelajari penggunaan teknik-teknik matematika dalam analisa ekonomi, kita dapat baca dalam buku yang sangat luas pemakaiannya sampai sekarang ini. Di kalangan para ekonom termasuk mahasiswa ekonomi, yaitu buku Chiang Alpha, Wainwright dengan judul Fundamental Methods of Mathematical Economics, edisi keempat dengan tahun terbit 2005. Tetapi Anda yang memilih peminatan program studi manajemen dan akuntansi, ada baiknya membaca buku ini sebelum Anda membaca lebih lanjut tentang buku ini. Ada 4 saya tawarkan, ada tersedia di pasar, baik dalam buku aslinya maupun dalam bentuk terjemahan. Ada pertanyaan, seberapa banyak ekonom menguasai teknik-teknik matematika? Jawabannya tergantung pada minat atau konsentrasi yang kita pilih. Yang dipilih oleh mahasiswa ekonomi dan bisnis. Dan seterusnya. Sekarang mari kita lihat bagaimana matematika itu digunakan dalam analisa ekonomi. Model-model dalam analisa ekonomi kebanyakan dalam bentuk model verbal, yaitu model di mana variabel-variabel serta hubungan-hubungan di antara variabel-variabel dirumuskan memakai kata-kata dalam bentuk kalimat-kalimat. Misalnya konsep permintaan pasar. Secara verbal, konsep permintaan pasar dijelaskan dengan proposisi-proposisi berikut. Permintaan pasar adalah jumlah permintaan-permintaan individual. Permintaan-permintaan individual adalah berbeda satu dengan lainnya karena keinginan dan kemampuan masing-masing individu adalah berbeda. Demikian seterusnya pernyataan-pernyataan atau proposisi-proposisi yang membentuk konsep permintaan pasar. Dapat kita bayangkan bagaimana memahami proposisi-proposisi tadi dengan mudah dalam memahami konsep permintaan pasar. Kita lihat penjelasan verbal seperti itu bisa melibatkan ratusan, bahkan ribuan kalimat-kalimat yang kadang-kadang menjadi sulit memahaminya. Namun dengan teknik grafik, kita bisa membuat persoalan menjadi mudah. Terkait dengan model verbal permintaan pasar tadi, didasarkan pada proposisi-proposisi tadi, kita dapat lukiskan kurva permintaan
yang menjabarkan proposisi bahwa kuantitas diminta adalah fungsi negatif harga barang itu. Misalnya pada P sama dengan P1, Q sama dengan Q1. Pada P sama dengan P2, kuantitas diminta menjadi naik. Demikian pergerakan harga yang lain dapat kita baca. Hanya memakai garis permintaan ini. Selanjutnya tadi, dalam proposisi-proposisi yang kita lihat tadi, kalau ceteris paribus berubah, maka permintaan berubah. Secara grafis, kurva permintaan akan berubah jika ceteris paribus berubah. Bagaimana itu? Mari kita ambil contoh spesifik. Faktor selera atau preferensi. Jika selera naik, maka permintaan pasar naik. Kuantitas diminta akan naik pada harga yang sama. Pada harga yang sama. Demikian juga jika pendapatan konsumen naik, permintaan akan meningkat. Kuantitas barang diminta akan meningkat pada harga yang sama, P1 dan pada harga P2. Demikian juga jika harga barang substitusi naik, permintaan naik. Grafik ini dapat menjelaskan jika harga barang substitusi naik, maka permintaan naik. Katakanlah kopi dan teh. Jika harga kopi naik, tentu menurut hukum permintaan, pembelian kopi di pasar akan turun. Tentu para konsumen bisa mengalihkan pembeliannya akan kopi ke pembeliannya akan teh. Karena teh bisa menggantikan fungsi kopi baginya. Jadi dengan naiknya harga secangkir kopi menyebabkan permintaan atau pembelian teh di pasar akan meningkat. Demikian sebaliknya. Terakhir, dalam gambar ini kita lihat jika harga barang komplemen turun. Katakanlah hardware dengan software, dua barang berkomplemen. Jika harga hardware turun, maka pembelian hardware akan naik. Tentu karena hardware dengan software berkomplemen, dipergunakan secara bersama-sama, maka pembelian software juga di pasar akan meningkat. Demikian grafik ini dengan enteng sederhana bisa menjelaskan konsep permintaan pasar tadi yang dijabarkan secara verbal memakai kata-kata dalam bentuk kalimat-kalimat yang kita katakan tadi bisa menjadi sulit kalau menyangkut ratusan bahkan ribuan kata-kata dalam bentuk kalimat-kalimat. Contoh kedua, model verbal tentang model break-even point. Secara verbal, model BIP dapat dirumuskan memakai proposisi ini. Revenue berhubungan secara positif dengan output yang dijual perusahaan. Makin besar volume penjualan, makin besar revenue yang diterima perusahaan. Demikian seterusnya, proposisi yang membentuk model break-even point. Pemahaman bisa menjadi sulit karena menyangkut banyak kalimat. Dengan mudah memakai model grafik, model BIP itu dapat diringkaskan menjadi sebuah model grafik. Tadi dikatakan revenue hasil penjualan berhubungan positif dengan output yang dihasilkan perusahaan. Makin besar output dihasilkan, makin revenue atau hasil penjualan cenderung besar. Maka kita menarik
fungsi revenue itu sebagai fungsi yang menaik. Dia berasal dari titik asal ini. Ada alasannya, jika penjualan nol, tentu tidak ada hasil penjualan, revenue. Jadi, dia tidak asal ditarik, ada logikanya. Demikian juga biaya. Dia ditarik dari level tertentu pada sumbu biaya. Mengapa? Karena secara verbal tadi dikatakan, naik atau turun output yang dihasilkan oleh perusahaan. Ada biaya yang selalu ditanggungnya, yaitu biaya tetap. Bahkan perusahaan tidak menghasilkan apa-apa, tetap ada biaya yang ditanggungnya, yaitu biaya tetap. Itu sebabnya fungsi biaya sebagai fungsi menaik ini ditarik dari level tertentu pada sumbu tegak ini, pada sumbu biaya ini, atau sumbu biaya dan revenue. Demikian seterusnya, model grafik ini dapat menjelaskan model BEV. Break-even point terjadi saat revenue sama dengan cost. Pada titik inilah dikenali titik kuantitas break-even, yang bermakna revenue sama dengan cost, atau laba sama dengan nol. Laba sama dengan nol. Perusahaan tidak untung, tidak pula rugi. Dengan mengetahui ini, kita secara gamblang memakai grafik ini dapat menjelaskan kapan perusahaan itu untung, kapan perusahaan itu rugi. Jelas jika perusahaan menghasilkan output lebih besar daripada kuantitas break-even point, maka perusahaan akan menikmati untung karena R lebih besar daripada C. Makin besar output dihasilkan, makin besar selisih R dan C. Dengan kata lain, makin besar laba positif yang diperoleh oleh perusahaan itu. Saudara lihat, daerah ini semakin lama semakin meluas seiring dengan meningkatnya X. Jika perusahaan menghasilkan output kurang daripada break-even quantity ini, maka perusahaan menderita rugi. Dan makin kecil output dihasilkan, makin besar laba negatif atau rugi perusahaan. Hingga menghasilkan output sama sekali, maka perusahaan hanya menderita rugi sebesar fixed cost-nya sendiri. Banyak penjelasan lain diperoleh hanya dengan membaca grafik ini. Demikian model grafik dapat meringkaskan persoalan-persoalan verbal yang rumit. Selanjutnya, penggunaan matematika dalam analisa ekonomi. Biarpun model grafik dapat dipakai menjelaskan ringkas model-model verbal yang rumit, yang melibatkan banyak kata-kata dalam bentuk kalimat-kalimat, tapi ada keterbatasan model grafik dari segi jumlah variabel yang dilibatkan. Pemakaian grafik menjadi terbatas bila mana hubungan-hubungan ekonomi tersebut melibatkan lebih daripada 2 atau 3 variabel. Misalnya, jika hubungan-hubungan dalam model ekonomi melibatkan sistem persamaan simultan, maka model ekonomi tidak dapat lagi disajikan secara grafik, sehingga model matematik menjadi pilihan, yaitu model yang terdiri dari persamaan-persamaan matematik. Model matematik tentu lebih luas penggunanya daripada model grafik. Kenapa? Karena seperti katakan tadi, model matematik bisa melibatkan sebanyak mungkin hubungan-hubungan atau persamaan-persamaan. Sebagai contoh, mari kita ambil model pasar tanpa penjelasan rinci mengenai
proposisi yang membentuk model pasar, maka kita dapat tuliskan model permintaan dan penawaran suatu komoditas pertanian. Saudara lihat di sini bahwa fungsi permintaan komoditas pertanian adalah fungsi di mana kuantitas barang pertanian diminta sebagai fungsi harga, pendapatan, dan selera. Ada tiga variabel independen mempengaruhi kuantitas barang pertanian diminta. Sementara fungsi penawaran barang pertanian dipengaruhi oleh dua variabel bebas, variabel independen, yaitu faktor harga dan faktor cuaca. Tentu dalam perumusan model matematik ada syarat keseimbangan yang harus selalu dipenuhi, yaitu permintaan sama dengan penawaran, QD sama dengan QS. Demikian model matematik ini dapat meringkaskan model pasar yang terdiri dari banyak pernyataan verbal yang sering menjadi sulit memahaminya. Saudara lihat mengapa model grafik menjadi terbatas. Jika persamaan permintaan ini dilukiskan dalam grafik, tentu kita memakai grafik berdimensi 4, karena variabel bebas ada 3. Jadi, jika dilukiskan, dia menjadi grafik berdimensi 4, yaitu grafik yang bentuknya sulit atau mustahil dibayangkan. Demikian juga persamaan kedua ini. Grafik persamaan ini membentuk grafik berdimensi 3. Berdimensi 3. Lagi-lagi sulit membayangkan grafik berdimensi 3 tersebut. Jadi apa? Jadi dalam hal ini jelas model grafis memiliki keterbatasan. Tentu model yang baik jika semakin banyak variabel dilibatkan. Walaupun tidak mengurangi, tetap menjaga kesederhanaannya. Tetapi model yang baik itu kalau semakin banyak variabel dilibatkan, artinya semakin banyak variabel dapat dijelaskan. Itu maksudnya. Jadi dalam hal ini sekali lagi model grafis menjadi terbatas, lalu digantikan oleh model matematik. Demikian secara singkat penjelasan mengenai bagaimana model matematik dapat digunakan untuk meringkaskan model verbal yang rumit. Jelas sendiri beberapa kosakata terkait dengan sistem persamaan simultan. Ada konstanta, atau parameter, atau koefisien, atau variabel bebas, variabel terikat, variabel endogen, variabel eksogen. Mungkin secara singkat dapat kita katakan, kalau kita memperhatikan sebuah persamaan, katakanlah persamaan permintaan tadi, maka semua variabel yang ada di ruas kanan disebut variabel bebas, dan variabel di ruas kiri disebut variabel terikat. Tapi kalau kita melihat model itu sebagai keseluruhan, maka ada variabel endogen, ada variabel eksogen. Menyangkut sistem, menyangkut model sebagai sebuah sistem. Dalam analogi kita dapat katakan, seseorang yang mengendarai mobil misalnya. Mobil itu adalah sebuah sistem, bagaimana dia bergerak, berjalan. Setir yang kita pegang itu adalah setir yang dapat kita kendalikan ke kiri atau ke kanan atau lainnya. Dia menjadi variabel endogen karena kita yang menentukannya. Sementara faktor jalan, faktor cuaca, faktor keriwayatan lalu lintas itu menjadi variabel eksogen. Itu kita tidak ketahui
itu ada di luar model dan mempengaruhi kita, dan mempengaruhi penentuan variabel endogen, mempengaruhi bagaimana kita mengendalikan setir. Itu maksudnya variabel endogen dan variabel eksogen. Sekali lagi, melihat satu-satu persamaan, ada variabel bebas, ada variabel terikat. Melihat persamaan-persamaan itu secara keseluruhan, ada variabel endogen, ada variabel eksogen. Pokok bahasan kedua, sesuai dengan outline modul kita tadi, definisi fungsi. Mengapa? Karena matematika itu adalah alat analisis mengenai fungsi-fungsi. Fungsi menggambarkan hubungan-hubungan. Fungsi menggambarkan hubungan-hubungan. Pertanyaan adalah, hubungan-hubungan yang macam apa yang kita persoalkan dalam matematika? Jawabannya adalah hubungan-hubungan yang fungsional. Maksudnya, kita tidak mempersulit persoalan ini. Perhatikan bagaimana pemahaman kita akan sebuah fungsi sebagai hubungan. Katakan ada dua himpunan. Himpunan A dengan anggota-anggota A, B, C, dan D. Dan himpunan B dengan anggota-anggota X, Y, Z, dan W. Kemudian kalau kita pasangkan anggota-anggota setiap anggota himpunan A kepada anggota-anggota B, dan pemasangan itu hanya pemasangan, katakanlah A dipasangkan satu kepada anggota B pada satu dan hanya satu anggota B. Misalnya A dipasangkan hanya kepada Y. Demikian B hanya pada X, dan seterusnya. Maka pemasangan ini menghasilkan fungsi, disebut juga mapping. Fungsi atau mapping. Contoh kedua ini, semua gambar ini kita sengaja semua adalah pemasangan-pemasangan yang menghasilkan fungsi. Saudara lihat di sini, tak ada pun anggota A, anggota himpunan A, dipasangkan lebih dari satu kali kepada anggota-anggota B. Secara keseluruhan, jika A beranggota A, B, C, dan B beranggota 1, 0, 1 dan 0, maka ada 8 fungsi yang bisa kita bentuk, di mana anggota-anggota himpunan A dipasangkan kepada anggota B. Contoh lain adalah misalnya himpunan para suami, di lain pihak himpunan para istri. Kalau kita memasangkan anggota-anggota himpunan para suami, tentu setiap suami itu dipasangkan hanya kepada istrinya. Itu dari sebuah fungsi. Kalau kita menghadapi dua himpunan A katakanlah ibu kota dalam sebuah negara, setiap negara. Himpunan lain adalah salah satu kota himpunan B. Kalau kita pasangkan anggota himpunan A kepada B, maka kota-kota yang ada dalam kota itulah yang menjadi ibu kota dalam negara itulah menjadi pasangannya. Misalnya Jakarta dipasangkan kepada Indonesia. Jakarta dipasangkan kepada Indonesia. Washington dipasangkan kepada Amerika Serikat. Demikian seterusnya. Kota dipasangkan yang menjadi ibu kota dari negara itu sendiri. Itu juga membentuk apa yang disebut dengan fungsi. Contoh ketiga adalah ini. Gambar satu ini bukan pemasangan yang menghasilkan fungsi, karena ada anggota himpunan A tidak dipasangkan kepada anggota B. Gambar 2 ini ada anggota
himpunan A dipasangkan 2 kali kepada anggota B, itu anggota C dipasangkan 2 kali. Ini bukan fungsi. Ini fungsi. Setiap anggota pada himpunan A dipasangkan 1 dan hanya 1 kali kepada himpunan B ini. Ada cara lebih mudah untuk mengenali apakah pemasangan-pemasangan, apakah suatu grafik disebut sebagai fungsi. Kita apa yang disebut dengan uji garis vertikal. Saudara lihat grafik ini. Yang mana grafik ini sebagai fungsi? Kita dapat kenali. Kita memakai uji garis vertikal. Kita tarik garis vertikal. Kalau garis vertikal itu memotong hanya pada satu titik, maka untuk setiap titik pada garis atau kurva ini, maka grafik itu disebut fungsi. Semua grafik ini adalah fungsi. Saudara lihat gambar-gambar ini, tak satu pun grafik-grafik ini disebut fungsi. Coba lihat ini, kita menarik garis vertikal, banyak titik potongnya sepanjang garis vertikal ini. Ini satu aja garis vertikal kita pakai, sudah kita putuskan bahwa grafik ini bukan sebuah fungsi, karena ada 2 dipotongnya. Demikian juga ini juga ada 3 titik dipotongnya. Sekali lagi, kalau garis vertikal itu memotong 1 dan hanya 1 titik pada grafik, maka grafik yang demikian disebut fungsi. Berbagai perilaku grafik fungsi. Tak sedikit grafik fungsi menjadi grafik yang rumit, tidak ada pola, tidak ada gerak-gerik yang bisa dikenali, yang teratur. Ambil contoh pergerakan harga penutupan saham harian dalam kurun waktu 5 tahun. Kalau kita lihat di monitor harga penutupan saham harian dalam 5 tahun, kita mungkin sulit memahami pergerakannya. Demikian juga contoh lain, pergerakan nilai tukar harian kurs di pasar. Pergerakannya bisa rumit, sulit memahaminya, tapi serumit apapun itu analis harus mampu mengidentifikasi pola dalam pergerakan-pergerakan tersebut. Karena dengan menemukan pola, kita dapat menjelaskan pergerakan perubahan variabel-variabel tersebut dalam, katakanlah dalam perubahan waktu. Dalam matematika, biarpun banyak bentuk kemungkinan grafik, mulai dari grafik yang sederhana hingga grafik yang sulit dipahami, seperti grafik detak jantung seseorang yang penyakitnya sudah sekarat misalnya. Gimana kita memahami grafik detak jantung seperti itu? Tapi dalam matematika ada beberapa grafik fungsi yang dikenal, yaitu fungsi konstanta, linear, fungsi kuadratik, fungsi kubik, dan seterusnya. Ada 7. Secara grafik, fungsi-fungsi tersebut ditunjukkan oleh grafik 3 ini. Bicara grafik, bicara fungsi, kita tidak hanya membicarakan seperti apa grafiknya, tapi juga persamaannya. Tak semua grafik memang memiliki persamaan, tapi ada manfaat kalau sebuah grafik fungsi memiliki persamaan. Apa manfaatnya? Persamaan fungsi bisa kita pakai untuk peramalan, forecasting. Grafik-grafik tadi yang dikenal dalam matematika memiliki masing-masing persamaannya.
fungsi konstanta Y sama dengan A0, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat lebih jauh ini karakteristiknya, sifat-sifatnya, serta aplikasinya dalam ekonomi dan bisnis. Ada baiknya kita juga mengetahui sistem bilangan real. Kenapa? Karena sepanjang perkuliahan ini kita bicara angka, kita bicara bilangan. Apa aja macam-macam bilangan dapat diterangkan oleh skema ini, yaitu sistem bilangan real. Ada bilangan real yang terdiri atas dua bilangan, yaitu bilangan rasional, bilangan irasional. Bilangan rasional itu terdiri atas dua, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat negatif, bilangan bulat nol, bilangan bulat positif. Ini bilangan pokok, itu bilangan bulat positif, di mana bilangan itu kecuali satu hanya dapat dibagi satu dan angka itu sendiri. Jelasnya, contoh-contoh bilangan dimaksud ini, bilangan bulat positif, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan pecahan, minus 2/5, minus 27, dan seterusnya. Bilangan irasional, akar 2, akar 3, fi, dengan angka 3,1415. Begitu. Kita perkenalkan di sini apa yang disebut dengan bilangan kompleks. Bentuknya A tambah BI. A dan B adalah bilangan real, sedangkan I adalah akar min 1. Jadi, bilangan kompleks itu menurunkan bilangan real. Tapi, keseluruhan perkuliahan kita ini hanya bicara bilangan real. Bicara bilangan real. Demikian pokok-pokok bahasan kita. Mari kita lihat untuk selanjutnya bahan-bahan kuliah kita. Tentu tidak serumit teknik-teknik matematika yang disebutkan di awal video ini. Ada 7 teknik-teknik matematika yang kita bahas sepanjang kuliah ini. Sebanyak 14 kali. Nomor 1 ini sudah kita bahas tadi. Nomor 2 fungsi konstanta, dan seterusnya. 6, 7, 8 ini adalah matematika tentang kalkulus fungsi. Kalkulus fungsi. Inilah puncak belajar matematika, belajar kalkulus. Masing-masing topik ini akan kita bahas dan kita aplikasikan ke persoalan-persoalan ekonomi dan bisnis. Baiklah, untuk menguji pemahaman kita akan uraian-uraian tadi, saya menawarkan soal-soal dalam video ajar ini. Anda bisa menjawab pertanyaan ini berdasarkan uraian-uraian tadi. Demikian juga soal 7 ini. Anda bisa menjawab yang mana di sini grafik fungsi, yang mana grafik bukan fungsi. Soal 8, 9, 10 bisa kita katakan soal yang bersifat opsional. Anda bisa mengabaikannya, Anda bisa juga berusaha mencoba memahaminya. Ini soal-soal yang bisa Anda pahami setelah Anda mempelajari persoalan buku-buku matematika yang lain. Kita tidak terlalu menjelaskan ini, tapi ini adalah pertanyaan penting terkait dengan modul ini. Juga soal 11 dan soal 12. Demikian pembahasan mengenai penggunaan matematika dalam analisis ekonomi, definisi fungsi, dan sistem bilangan real. Untuk mendalami materi ini lebih lanjut, Anda dapat membaca literatur yang sudah disebutkan dalam video ini. Terima kasih.
dan sampai bertemu di materi selanjutnya.